Latar belakang. Tanaman pakcoy, Brassica chinensis L, merupakan tanaman jenis sayur-sayuran yang termasuk keluarga Brassicaceae. Tanaman pakcoy berasal dari Tiongkok, Cina, dan Asia Timur. Permintaan pakcoy semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Permintaan yang tinggi harus diimbangi oleh produksi dalam negeri. Salah satu metode yang digunakan sekarang ini adalah budidaya tanaman dengan menggunakan media non-tanah atau yang disebut dengan hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air sebagai pengganti tanah. Sistem hidroponik memiliki berbagai macam tipe, salah satunya adalah wick atau sistem sumbu. Sistem hidroponik tidak memiliki interaksi antara media dan jenis tanaman sayur, namun ukuran media secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman yang ditanam secara hidroponik dengan sistem sumbu. Perumusan masalah. Cara mengetahui pelaksanaan produksi budidaya pakcoy menggunakan sistem hidroponik. Tujuan praktikum. 1. Untuk mengetahui cara memanfaatkan lahan yang sempit sebagai peluang usaha untuk budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik. 2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan produksi budidaya pakcoy menggunakan sistem hidroponik. 3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian nutrisi dan kemiringan bed terhadap tanaman dengan sistem hidroponik NF. Manfaat penelitian dari praktikum yaitu sebagai berikut. Bagi petani, dapat dijadikan referensi oleh para petani untuk menggunakan sistem budidaya hidroponik. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Lalu, bagi pendidik, manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pada pembelajaran biologi, materi pertumbuhan dan perkembangan kelas 12 pada kompetensi dasar 3.1. Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berdasarkan hasil percobaan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat salah satu kombinasi konsentrasi nutrisi AB mix yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy pada teknik hidroponik. Waktu dan tempat saat kami mengerjakan proses percobaan hidroponik pakcoy, waktunya hari Selasa 30 Agustus 2022. Tempatnya di Rumah Resti. Alat dan bahan yang kami gunakan ada alat pengukur ppm, pengukur suhu, net fog, infraboard, rockwall hidroponik, bak hidroponik, dan bahannya ada nutrisi AB, benih pakcoy. Oke, untuk langkah percobaannya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua siapkan benih pakcoy yang akan ditanam, yang ketiga siapkan gelas plastik yang akan dipakai untuk proses penanaman, yang keempat masukkan kapas yang sudah disiapkan ke dalam gelas plastik, kelima beri sedikit air pada gelas yang sudah diisi dengan kapas, yang keenam kemudian masukkan benih pakcoy ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air, yang ketujuh tutup gelas yang sudah diisi benih menggunakan plastik selama 1 malam 2 hari. Yang terakhir, simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari berlebihan. Adapun hasilnya, yang pertama, derajat keasaman larutan. Derajat keasaman pH atau potensial hidrogen adalah parameter yang mengukur keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nilai pH menunjukkan hubungan antara konsentrasi ion H+ bebas dan ion OH- dengan rentang nilai 0-14. pH kurang dari 7 menyatakan berkadar asam, sebaliknya pH lebih dari 7 menyatakan basa. Nutrisi harus mengandung ion-ion yang dapat diserap oleh tanaman sehingga dalam sistem hidroponik tanaman berkaitan erat dengan serapan hara dan regulasi pH. pH larutan yang direkomendasikan untuk tanaman sayuran pada hidroponik adalah 5,5-6 dan tanaman pakcoy membutuhkan pH 6-7. Nilai larutan pH mempengaruhi kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Kondisi lingkungan nutrisi mengakibatkan nilai pH tidak seragam. Pengukuran pH dilakukan pada hari ke-0 sampai dengan hari ke-30 dengan selang waktu 5 hari sekali.
Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui kemampuan larutan dalam menyerap unsur hara. Jika pH tinggi atau basa, maka perlu ditambahkan HNO3. Jika pH rendah, maka ditambahkan NaOH. Yang kedua, tinggi tanaman. Tinggi tanaman diamati dan diukur untuk mengetahui pertumbuhan vegetatif dari suatu tanaman. Dilakukan setiap 3 hari sekali sampai berumur 30 hari setelah tanaman dihitung dan pangkal batang hingga ujung daun yang tertinggi. Berdasarkan sidik ragam tinggi tanaman dengan taraf kesalahan 5% atau lampiran 4A, menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar setiap perlakuan. Perlakuan nutrisi organik yang terdiri dari tepung tulang ayam ditambah ekstrak lumus ditambah abu sabut kelapa dengan EC sama dengan 1 ms per cm memiliki rata tinggi tanaman tertinggi yaitu sebesar 19,90 cm. Sedangkan pada perlakuan AB mix sebagai pembanding didapati tinggi tanaman berkisar 18,94 cm. Dengan hasil tertinggi didapati pada nutrisi organik. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi organik yang diberikan dengan EC sama dengan 1 ms per cm mampu memenuhi unsur hara yang dibutuhkan pada pertumbuhan tanaman pakcoy secara hidroponik. Dan hal tersebut juga membuktikan bahwa nutrisi organik dapat menyamai bahkan bisa menggantikan nutrisi anorganik. AB mix sebagai nutrisi pada hidroponik dengan dibuktikan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, jumlah daun. Hasil rata yang tidak beda nyata membuktikan pada pengamatan jumlah daun nutrisi organik maupun anorganik memberikan hasil yang sama antar perlakuan, dan hal tersebut juga membuktikan bahwa pada perlakuan nutrisi organik mampu untuk menggantikan nutrisi anorganik AB mix. Hal ini menunjukkan bahwa rata jumlah daun tanaman pakcoy pada semua perlakuan mengalami peningkatan mulai dari hari ke-0 setelah tanaman sampai dengan hari ke-30 setelah tanaman. Hal ini diduga unsur hara pada semua perlakuan yang diberikan dengan EC yang berbeda-beda maupun nutrisi anorganik AB mix dapat diserap secara optimal oleh tanaman pakcoy. Luas daun. Pada rata luas daun tanaman pakcoy dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan pemberian nutrisi anorganik AB mix dan nutrisi organik dengan tingkat EC yang berbeda-beda. Pada tanaman pakcoy memberikan hasil rata luas daun yang relatif sama, yaitu berkisar 395 cm per 480,56 cm. Hasil rata luas daun pada nutrisi AB mix sebesar 4,30 cm, sedangkan pada nutrisi organik hasil tertinggi didapat pada perlakuan EC sama dengan 1,75 cm. Hasil yang relatif sama dan tidak beda nyata tersebut memberikan pengaruh yang sama antara perlakuan nutrisi organik dan AB mix, sehingga perlakuan nutrisi organik mampu untuk menyamai dan mampu menggantikan nutrisi anorganik. Warna daun. Parameter warna daun dapat mengindikasikan kemampuan tanaman dalam menyerap nutrisi. Warna hijau pada daun berasal dari zat hijau daun atau disebut klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang terdapat pada semua tumbuhan hijau yang berfotosintesis. Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara pembentukannya. Sehingga semakin hijau warna daun, maka serapan unsur hara tanaman semakin optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan nutrisi organik dengan EC sama dengan 1 ms per cm memiliki warna daun tertinggi, yaitu sebesar 80% lampiran GB, yang berarti warna daun pada perlakuan tersebut berwarna daun hijau tua. Sementara warna daun perlakuan AB mix memiliki persentase warna daun sebesar 61%, lampiran napa, yang berarti warna daun pada perlakuan tersebut berwarna hijau. Warna daun yang hampir seragam tersebut diduga kemampuan tanaman dan menyerap unsur nitrogen diduga hampir sama dan hal ini juga kemungkinan terpengaruh faktor lingkungan. Menurut Dwi Joseph Putro 1994, klorofil dapat terbentuk dengan baik oleh adanya penyinaran matahari yang mengenai langsung ke tanaman. Penelitian ini dilakukan di greenhouse yang beratap kaca. Adanya naungan
Atap diduga dapat mengurangi intensitas penyiraman matahari, namun dapat memberikan cahaya secara merata. Penerimaan cahaya secara merata memberikan pengaruh yang tidak begitu berbeda pada semua perlakuan. 6. Berat segar akar. Pengukuran berat segar akar dilakukan pada masa vegetatif, yakni 30 hari setelah tanam. Berat segar akar menunjukkan kandungan air dan nutrisi pada jaringan akar. Penimbangan berat segar akar bertujuan untuk mengetahui serapan air dan nutrisi yang terkandung dalam akar. Berat segar akar menunjukkan banyaknya akar yang dihasilkan oleh tanaman untuk menyerap air dan unsur hara pada media tanam. Dengan semakin banyaknya akar pada tanaman, maka cakupan tanaman dalam media tanam akan semakin tinggi. Penyerapan air dan mineral terutama terjadi melalui ujung akar dan bulu-bulu akar. Gardner dan DKK 1991. Sistem perakaran tanaman lebih dikendalikan oleh sifat genetik dari tanaman yang bersangkutan, kondisi tanah atau media tanam. Faktor yang mempengaruhi pola sebaran akar antara lain penghalang mekanis, suhu tanah, aerasi, ketersediaan hara dan air. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nutrisi organik maupun AB mix dengan tingkat ESI yang berbeda memberikan pengaruh yang sama terhadap berat segar akar, sehingga sama pula dalam peningkatan pertumbuhan akar. 7. Berat kering akar. Pengukuran berat kering akar dilakukan pada masa vegetatif, yakni 30 hari setelah tanam. Berat kering akar dapat digunakan sebagai penentuan jumlah air yang diserap oleh akar tanaman. Berat kering akar sangat bergantung pada volume akar dan jumlah akar tanam itu sendiri, sehingga banyak tidaknya volume dan jumlah akar berpengaruh banyak terhadap berat kering akar. Berat kering akar diperoleh dengan menghilangkan kadar air di dalam jaringan akar menggunakan oven dengan suhu 60-80 derajat Celcius dengan lama pengeringan antara 6-16 jam sehingga jaringan tanaman tidak rusak oleh suhu. Berdasarkan hasil sidik, ragam berat kering akar dengan taraf kesalahan 15%, lampiran 4E menunjukkan hasil tidak beda nyata antar perlakuan. Pada tabel 3 menunjukkan pemberian nutrisi anorganik AB mix dan nutrisi organik dengan tingkat EC yang berbeda pada tanaman pakcoy memberikan hasil rata berat kering akar yang relatif sama. Pada perlakuan AB mix didapati hasil 0,36 gram, sedangkan pada perlakuan nutrisi organik berat kering akar tertinggi didapat pada perlakuan EC 1 ms per cm, yaitu 0,45 gram. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nutrisi organik maupun anorganik AB mix dengan tingkat EC yang berbeda memberikan pengaruh yang sama terhadap berat kering akar. 8. Panjang akar. Hal ini menunjukkan hasil tidak beda nyata antar perlakuan. Pada tabel 3 menunjukkan pemberian nutrisi anorganik AB mix dan nutrisi organik dan tingkat EC yang berbeda antar perlakuan memberikan hasil yang relatif sama. Pada perlakuan AB mix didapati hasil panjang akar sebesar 12,94 cm, sedangkan pada perlakuan nutrisi organik panjang akar didapat pada EC 1,50 ms per cm sebesar 16,81 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nutrisi organik maupun nutrisi anorganik AB mix dengan tingkat EC yang berbeda memberikan pengaruh yang sama terhadap panjang akar, sehingga nutrisi organik mampu menyamai dengan nutrisi anorganik AB mix. Menurut Aida 2015, hal tersebut dikarenakan perkembangan akar pada sistem hidroponik cenderung tidak semakin panjang ke bawah melainkan cenderung menyebar ke samping. Hal ini dikarenakan proses penyerapan air dan nutrisi pada sistem hidroponik telah dibantu melalui perantara sumbu, sehingga akar akan langsung menyerap air dan nutrisi melalui sumbu, sehingga panjang akar di setiap
perlakuan relatif sama. Dan hasil yang ke-9 adalah verifikasi akar, menunjukkan perlakuan nutrisi organik dengan EC1 ms per cm memiliki persentase proliferasi akar tertinggi yaitu 83%, yang berarti perakaran pada perlakuan EC1 ms per cm memiliki percabangan yang rumit serta banyak secara vertikal dan horizontal. Sedangkan proliferase pada nutrisi abemik memiliki persentase sebesar 78%, yang berarti perakaran pada nutrisi abemik memiliki percabangan yang rumit serta banyak secara vertikal dan horizontal. Percabangan pada proliferasi akar dengan hasil yang sama tersebut membuktikan bahwa nutrisi organik mampu menyamai nutrisi anorganik abemik. Hal tersebut diduga karena rendahnya daya ikat air pada media tanam hidroponik, yaitu dengan menggunakan arang sekam. Menurut Furnis dan Wulandari 2009, rendahnya daya ikat air mengakibatkan perkembangan akar baik secara vertikal maupun horizontal menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut disebabkan akar berupaya untuk mendapatkan air dan asupan nutrisi agar dapat mencukupi kebutuhan tanaman sehingga dapat tumbuh secara optimal. Pada kondisi kekurangan air, sebagian besar asimilat dalam tubuh tanaman yang diperoleh dari sumber akan didistribusikan ke akar. Agar akar dapat tumbuh dan dapat memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Pembahasan produktivitas hasil tanaman pakcoy pada budidaya hidroponik sumbu dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah ketersediaan unsur hara dalam media hidroponik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur hara yang diserap kemudian diubah menjadi senyawa dan zat-zat makanan. Semakin banyak zat makanan yang diproduksi, maka pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih optimal dan terjadi peningkatan jumlah cadangan makanan yang tersimpan sehingga berat agar tanaman meningkat. Produktivitas tanaman pakcoy pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung berat segar tajuk pada setiap perlakuan dikalikan dengan jumlah populasi dalam 1 hektar. Berdasarkan sidik ragam produktivitas tanaman dengan taraf kesalahan 5%, menunjukkan hasil yang tidak beda nyata antar setiap perlakuan dalam meningkatkan produktivitas tanaman pakcoy. Berdasarkan setiap pada tabel 4 menunjukkan hasil dari nutrisi abemik sebesar 8,95 ton atau hektar, sedangkan pada nutrisi organik didapat hasil tertinggi pada perlakuan EC sama dengan 1 ms atau cm yaitu 12,91 ton atau hektar. Berdasarkan hasil tersebut tidak terdapat beda nyata antara perlakuan abemix maupun nutrisi organik karena hasilnya sama-sama rendah. Hasil tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas tanaman pakcoy Brix Green Hybrida yang menjadi perbandingan yaitu 30 ton atau hektar. Rendahnya produktivitas hasil tanaman pakcoy diduga karena rendahnya unsur hara yang mampu diserap oleh tanaman pada perlakuan hidroponik. Menurut Franciscus menyatakan apabila tanaman memperoleh unsur hara yang cukup mengakibatkan fotosintesis akan berlangsung dengan baik, sehingga penumpukan bahan-bahan organik hasil fotosintesis dalam daun lebih banyak dan akan berpengaruh pada produksi tanaman. Selain itu, menurut Kunto dan Budiman, penggunaan hidroponik sumbu memiliki beberapa kekurangan, diantaranya ketidakmampuan untuk mendukung pertumbuhan terbaik tanaman karena tidak bisa memberikan oksigen yang cukup melalui perakaran. Dan prinsip hidroponik sumbu adalah statis atau pasif, karena larutan hanya diam di satu tempat sehingga semakin lama larutan nutrisi akan mengendap di dasar wadah nutrisi. Hal ini mengakibatkan sumbu sulit mengalirkan nutrisi secara optimal.
Kondisi tersebut mengakibatkan daya dukung terhadap tanaman pakcoy menjadi tidak maksimal, sehingga pertumbuhan tanaman pakcoy juga menjadi kurang maksimal dan belum bisa mencapai potensi hasil pakcoy yang seharusnya. Kesimpulan, melakukan budidaya sayuran secara hidroponik lebih efisien dibandingkan dengan melakukan budidaya sayuran secara konvensional. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan luas lahan dan produktivitas.